Gudang penyimpanan rotan siap ekspor di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ludes dilalap si jago merah. Hujan dengan intensitas tinggi di Bekasi, Jawa Barat membuat ratusan rumah terendam banjir. Sebuah truk kontainer di Jakarta terguling setelah melintasi jalan yang berbelok. Mengamuk sambil membawa senjata tajam, seorang pria di Latu Menteng, Jakarta Barat melukai pejalan kaki. Halo, selamat pagi. Saya Denny Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Minggu 11 Mei 2025. Ya pemirsa, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan inilah Fokus Pagi akhir pekan selengkapnya. Ya pemirsa, kita buka informasi di pagi hari ini dari peristiwa pemalakan di mana ada memalak pasangan suami istri di Pantai Ketaping, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Seorang pemuda ditangkap polisi. Ya, saat melancarkan aksinya, pelaku menuduh korban melakukan perbuatan tidak senonoh di kawasan pantai. Pasangan suami istri ini terlibat cekcok dengan seorang pemuda karena tidak terima dituduh berbuat tidak senonoh saat berwisata di Pantai Ketaping, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polsek Batanganai. Menindaklanjuti laporan itu, anggota unit reskrim kemudian memburu pelaku dan menangkapnya di salah satu warung kawasan Pantai Ketaping. Hasil interogasi, pelaku diduga hendak memalak dengan dalih korban telah melakukan perbuatan tidak senonoh. Terkait dengan apakah itu premanisme atau apa, kita langsung respon, sampaikan ke pimpinan atas perintah Pak Kapolres, kita langsung bergerak. Setelah dipertemukan dengan korban, polisi kemudian mendamaikan keduanya. Di hadapan polisi, pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Saat ini, polisi masih mengejar salah satu pelaku. Ulfa Musriyadi melaporkan dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ya pemirsa, selamat menjalankan ibadah salat subuh untuk Anda warga Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Ya, kita awali dari informasi kebakaran pemirsa. Ini diduga akibat percikan api di bagian belakang bangunan. Kebakaran melanda sebuah gudang tas di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Ya TV dan pemirsa, kebakaran juga melumat gudang penyimpanan rotan siap ekspor di Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Api berkobar dan melumat gudang penyimpanan rotan di Desa Panembahan, Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada hari Sabtu. Tiupan angin dan banyaknya barang yang mudah terbakar membuat si jago merah kian tak terkendali. Petugas berjibaku menjinakkan amukan api dengan 7 kendaraan pemadam. Peristiwa kebakaran bermula saat gudang produksi dan penyimpanan rotan siap ekspor mengeluarkan asap pekat yang disusul kobaran api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, tapi diduga api berasal dari overheat sebuah oven. Kebakaran juga menghanguskan gudang tas di Bangunjiwo, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta Sabtu sore. Kejadian ini berawal dari lampu sebuah ruangan mati hidup dan juga terdengar suara percikan api. Si jago merah langsung melahap bangunan tersebut. Petugas kerahkan 7 unit mobil damkar untuk menangani kejadian ini. Pemirsa, guyuran hujan deras menyebabkan akses jalan penghubung antar desa di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terendam banjir. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, hujan dengan intensitas tinggi membuat ratusan rumah terendam banjir. Sejumlah warga di perumahan Jati Bening Permai, Bekasi, Jawa Barat terpaksa dievakuasi menggunakan perahu untuk bisa mencapai rumahnya yang terendam banjir pada Sabtu petang. Ketinggian air bervariasi hingga mencapai 70 cm. Banjir muncul setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras. Selain karena curah hujan, banjir juga diduga diperparah karena luapan air dari Sungai Cakung. Meski tergenang air cukup tinggi, para warga yang sudah terbiasa menghadapi banjir memutuskan untuk tetap bertahan di rumah. Deras tadi Mbak? Ya? Deras? Bukan dari hujan. Air itu air kiriman. Oh, air kiriman. Bukan dari hujan. Limpasan kali lah ya? Nah, limbas kali. Kali apa, Pak? Cakung? Kali Cakung aja, Pak. Kali Cakung. Iya. Masyarakat Surabaya untuk memberikan penyeberangan kepada. Sementara itu kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan akses jalan penghubung antar desa terendam banjir.
Banjir yang datang dari arah gunung itu membawa material lumpur, bebatuan, dan kayu. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 4 tidak dapat melintas. Mereka harus menunggu lama di lokasi hingga banjir surut untuk dapat melintasi jalan tersebut. Sementara sejumlah sepeda motor yang tetap nekat melintas harus dibantu warga untuk mendorong kendaraannya. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah di Magetan, Jawa Timur roboh saat hujan deras mengguyur wilayah ini. Ya, hujan disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Tanggamus, Lampung juga turut merusak puluhan rumah. Kamera ponsel warga Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus merekam saat hujan deras disertai angin melanda wilayah ini. Akibatnya, 10 rumah rusak. Bahkan 4 diantaranya rusak berat karena bagian atap ambruk dan terbang dihempas angin. Maghrib ya? Ibu lagi apa tadi? Masih tidur, gak sehat badan. Oh, lagi tidur, nggak sehat badan. Terus angin datang, petir, bruk. Saya buka pintunya. Di, keluar di, kata saya. Yang saya bayang itu ya, ketimpa rumah gitu, matinya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bergerak cepat dan membantu warga terdampak memperbaiki rumah mereka yang rusak. Kami hari ini ke Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung. Di sini kita bergotong royong bersama masyarakat Pekon Teratas untuk membersihkan puing-puing kejadian puting beliung semalam yang sekitar ada beberapa rumah. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak BPBD mengimbau warga untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari ke depan. Di Kabupaten Magetan, rumah milik Sudarminto rata dengan tanah akibat diterjang hujan deras disertai angin kencang. Warga menduga bangunan yang terbuat dari kayu itu sudah lapuk sehingga membuat rumah roboh. Petugas gabungan dibantu warga gotong royong melakukan pembersihan material bangunan yang roboh. Tidak ada korban dalam insiden ini. Namun, seluruh penghuni mengungsi ke rumah kerabat. Tim Liputan melaporkan. Ya, ini akibat hujan deras beberapa hari terakhir, rumah warga di kawasan Kertamandala, Karangasem, Bali luluh lantak tertimpa longsor. Ya, Tiwi, sementara longsor juga menerjang bangunan sekolah menyusul hujan deras dan angin kencang yang melanda Sleman, Yogyakarta. Longsor di SD Bogem 2 karena hujan deras. Bangunan sekolah dasar di kawasan Taman Martani, Kepanewon, Sleman, Yogyakarta rusak akibat longsor Jumat sore. Gudang, tempat parkir, serta bagian dapur hancur hingga berantakan. Hujan deras dan angin kencang melanda wilayah ini dan kondisi tanah yang labil menjadi pemicunya. Untuk mencegah longsor susulan, sejumlah penjaga sekolah memindahkan barang-barang yang berdekatan dengan bangunan longsor tersebut. Kondisi kan di sebelah situ kan banjir dulu. Luapan dari sungai, dari saluran irigasi, dari sawah-sawah itu masuk sini semua. Masuk sini terus nabrak tembok itu terus sampai pondasi itu. Sementara di Desa Kerta, Mandala, Karangasem, Bali, rumah seorang warga luluh lantak akibat terjangan longsor menyusul hujan deras dalam beberapa hari terakhir. Selain bagian tembok jebol, bangunan lainnya hingga tempat ibadah rusak. Kejadiannya berawal saat penghuni rumah beristirahat di teras. Tiba-tiba ada batu menggelinding dari atas bukit di belakang rumahnya. Korban dan istrinya menyelamatkan diri saat bongkahan batu menjebol rumah mereka. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke peristiwa kecelakaan lalu lintas. Pemirsa, 3 orang kritis dan 2 lainnya luka berat akibat kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan di sebuah jalan simpang 3 di Pasuruan, Jawa Timur. Nah, ini sementara 1 orang meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka dalam kecelakaan serupa di Jalan Sragen Ngawi, Ngerampal, Sragen, Jawa Tengah. Dalam video amatir warga, sejumlah motor, pengemudi dan penumpangnya bergelimpangan di Jalan Raya Sragen Ngawi, Sragen, Jawa Tengah. 1 orang tewas dan 4 lainnya luka-luka akibat kejadian tersebut. Petugas medis dan polisi langsung mengevakuasi para korban ke rumah sakit.
Dugaan sementara sopir kurang hati-hati hingga kendaraan hilang kendali dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk dan 4 sepeda motor ini. Kronologisnya, truk berjalan dari arah Solo menuju ke Ngawi, sesampainya di TKP dekat Polsek Ngerampal. Kemudian truk ini kehilangan kendali. Sampai di lokasi kejadian, bersenggolan dengan sepeda motor Jupiter, kemudian oleng ke kanan sehingga berbenturan lagi dengan 3 sepeda motor yang lainnya. Di kawasan Jalan Simpang 3 di Pasuruan, Jawa Timur, video amatir pengguna jalan memperlihatkan sejumlah petugas bersama warga berusaha untuk menolong para korban kecelakaan beruntun yang melibatkan truk dan sepeda motor. Akibat kejadian ini 5 orang luka berat, bahkan diantaranya kritis dan tak sadarkan diri. Penyebabnya diduga sopir mengantuk dan hilang kendali, kemudian truk menghantam 4 kendaraan di depannya yang sedang berhenti di lampu lalu lintas. Truknya itu dari arah ke timur, ya. Setelah di TKP, mungkin mengantuk, pengemudi akhirnya menabrak kendaraan sepeda motor yang ada di depannya 3 unit. Untuk sementara untuk korban dirujuk ke rumah sakit Grati. Diduga akibat ugal-ugalan di jalan, sebuah bus terlibat kecelakaan dengan truk pengangkut kayu di Ngawi, Jawa Timur. Meski truk ringsek hingga tak berbentuk, tidak ada korban jiwa. Hanya seorang yang luka-luka dan jalani perawatan di puskesmas. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, 2 unit truk di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Sumatera Barat terlibat kecelakaan hingga terguling. Sementara di Jakarta, sebuah truk kontainer terguling setelah melintasi jalan yang berbelok. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat jelas sebuah truk kontainer yang melintas di ruas Jalan Raya Pelabuhan Koja, Jakarta Utara terguling pada Sabtu pagi. Truk diduga hilang kendali saat melewati jalan yang berbelok. Badan truk yang melintang di tengah jalan mengakibatkan kemacetan panjang. Beruntung, peristiwa ini tidak sampai menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Sopir beserta kernetnya hanya terluka ringan. Di Padang, Sumatera Barat, 2 truk bermuatan makanan ayam dan barang rongsokan mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi Sabtu dini hari. Kecelakaan terjadi saat salah satu truk hilang kendali hingga menabrak truk lainnya. Kerasnya benturan membuat kedua truk menabrak toko milik warga dan terguling. Salah satu sopir truk bahkan terjebak dan terjepit di kabin. Korban beserta truknya yang terlibat kecelakaan akhirnya dapat dievakuasi setelah aparat kepolisian tiba di lokasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, dari lanjutan BRI Liga 1, Madura United menelan kekalahan tak kalah menjamu Borneo FC di Bangkalan, Jawa Timur. Pesut Eta menang dramatis dengan skor 2-3. Bermain di depan pendukungnya di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu sore, Madura United menjamu Borneo FC. Kedua tim bermain dengan sengit untuk menekan pertahanan lawan. Kebuntuan pecah lewat gol yang diciptakan Mariano Peralta di masa injury time babak pertama. Madura United berhasil menyamakan kedudukan setelah gol dicetak Yosep Ezejari pada menit ke-51. Cukup hebat, Ezejari! Gol! 5 menit kemudian, Taufik Hidayat berhasil menjebol gawang Borneo sehingga skor pun menjadi 2-1 untuk tuan rumah. Oh, ada Taufik! Taufik! Gol! Keadaan berubah usai Rolando Rodriguez mencetak gol sehingga skor menjadi 2-2. Di pinggir juga, tendangan dari Mister. Membawa Borneo untuk kembali mengejar. Dalam posisi ini, Pesut Etam berhasil comeback. Gol kemenangan diciptakan Stefano Lillipali pada menit ke-85 yang berhasil memanfaatkan umpan dari Peralta. Lillipali! Laga berakhir untuk kemenangan tim tamu dengan skor 2-3. Hasil ini membuat Borneo FC naik ke posisi 5 klasemen sementara BRI Liga 1 dengan perolehan 52 poin dari 32 laga. Sedangkan Madura United berada di peringkat 13 dengan raihan 33 poin.
Ya, sementara pada laga lainnya Persija menang telak ketika menjamu Bali United di Jakarta dalam laga pekan ke-32 BRI Liga 1. Ya, TV dan pemirsa, Macan Kemayoran menang 3 gol tanpa balas. Witan baik sekali. Gol! Rahmat Arjuna. Laga Persija Jakarta versus Bali United yang digelar di Jakarta International Stadium Jakarta Sabtu malam. Macan Kemayoran unggul cepat melalui tendangan Gustavo Almeida di menit ke-8. Kepada Witan. Witan baik sekali. Gol! Serdadu Tridatu berupaya membalas, namun serangan yang dibangun belum membuahkan hasil. Di menit ke-16, sepakan datar Arjuna masuk ke dalam gawang Persija. Terobosan Rahmat Arjuna. Namun gol itu dibatalkan oleh wasit usai mengecek VAR. Dinilai ada pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Dianggap pelanggaran, pemirsa. Dianggap pelanggaran. Persija menambah keunggulan di menit ke-53. Witan Sulaiman menjebol gawang Bali United usai memanfaatkan umpan dari Gajos. Terbuka ruang. Di menit ke-73, Gustavo Almeida kembali menjebol gawang lawan, sehingga skor menjadi 3-0. Pemirsa, sikat! Posisi skor tidak berubah hingga akhir laga. Persija Jakarta menang telak dengan kedudukan 3-0. Ya, pemirsa, duel klasik bertajuk Derby Jawa Timur akan tersaji di pekan ke-32 BRI Liga 1 antara tuan rumah Arema FC menghadapi Persik Kediri. Nah, di laga lainnya Persebaya Surabaya dan Semen Padang yang memiliki dua misi berbeda akan saling berhadapan di Stadion Gelora Bung Tomo. Tim yang memiliki dua misi berbeda akan saling berhadapan di Stadion Gelora Bung Tomo dalam lanjutan pekan ke-32 BRI Liga 1 antara Persebaya Surabaya menghadapi Semen Padang FC. Persebaya yang kini duduk di peringkat ketiga bertekad mengamankan 3 poin di hadapan para pendukungnya. Hasil maksimal wajib diraih Bajul Ijo jika ingin menggeser posisi Dewa United di peringkat kedua. Kemenangan juga akan membuka asa Persebaya untuk bisa tampil di kompetisi Asia. Di kubu seberang Semen Padang yang hanya berada 2 tingkat dari dasar klasemen, jelas membutuhkan 3 angka untuk bisa keluar dari zona degradasi. Meski harus menghadapi tim papan atas, tapi Semen Padang datang dengan kepercayaan diri tinggi. 3 kemenangan beruntun dalam 3 laga terakhir menunjukkan Semen Padang mampu bangkit dari keterpurukan. Di pertandingan lain, laga tak kalah sengit akan tersaji dalam duel bertajuk Derby Jawa Timur antara Arema FC kontra Persik Kediri. Laga nanti tentunya akan menjadi momen emosional bagi Singoedan yang akan kembali menggunakan Stadion Kanjuruhan setelah hampir 3 tahun lamanya ditinggalkan. Kembali bermain di Kanjuruhan juga akan memberikan motivasi dan semangat lebih bagi skuad Arema, serta kembali mempererat ikatan antara para pemain dengan Aremania. Sementara di kubu seberang, performa Persik hingga menjelang musim ini berakhir memang tidak begitu mentereng. Tapi Macan Putih memiliki catatan apik kala berjumpa Arema yang selalu menyapu bersih 4 kemenangan beruntun dalam 4 laga terakhirnya. Tim Liputan melaporkan. 3 pekan menuju akhir musim, saksikan double big match BRI Liga 1 2024-2025 Derby Jawa Timur Arema FC versus Persik Kediri pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan Persebaya Surabaya versus Semen Padang FC pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, live eksklusif di Indosiar dan juga di video. Dan pemirsa, kita jeda dulu sejenak, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan, di antaranya mengamuk sambil membawa senjata tajam seorang pria di Latu Menteng, Jakarta Barat melukai pejalan kaki. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali di Fokus Pagi dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Ya pemirsa, tawuran 2 kelompok remaja kembali pecah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, salah satu remaja bahkan terlihat membawa benda diduga senjata api.
Rekaman video amatir memperlihatkan seorang remaja membawa benda diduga menyerupai senjata api saat terlibat tawuran di wilayah Pasir Gombong, Kabupaten Bekasi. Kedua kelompok juga saling serang menggunakan batu. Belum diketahui pemicu terjadinya tawuran, namun warga menduga kedua kelompok yang bertikai merupakan supporter bola. Langsung turun ke sini, nyerang warga sini, langsung turun. Nggak tahu dah mau nyerang siapa kan nggak tahu. Nggak tahu juga, masuk aja gitu. Berapa orang bang kalau dilihat dari sini bang? Kalau ya lebih lah dari 30 motor, 50 motor ada. Nenteng-nenteng senjata ada, diangkat juga senjatanya. Seperti letusin juga. Warga resah dengan tawuran yang kerap terjadi di wilayah mereka. Kasusnya kini dalam penyelidikan Polsek Cikarang Polres Metro Bekasi. Rahmat Tubis melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meresahkan warga, sekelompok remaja yang hendak tawuran di Kabupaten Pringsewu, Lampung diburu polisi. Ya, 8 remaja diringkus di sejumlah lokasi beserta senjata tajam yang diduga sering digunakan untuk tawuran. Mencegah kembalinya aksi saling serang antara kelompok remaja, anggota Satuan Reskrim Polres Pringsewu terus melakukan patroli di titik-titik rawan tawuran. Bahkan polisi juga mengejar para pelaku di lokasi tempat mereka serta tempat tinggal mereka. Di rumah salah satu pelaku, polisi menemukan celurit yang diduga digunakan untuk melukai lawan. Selain senjata tajam, dalam operasi kali ini polisi sita 6 unit ponsel serta 1 unit sepeda motor. Dalam operasi kali ini, polisi mengamankan 8 orang remaja, 3 diantaranya putus sekolah dan 5 lainnya berstatus pelajar. Kami berhasil mengamankan remaja berjumlah 8 orang dari umur 16 sampai 19 tahun. Kemudian dari beberapa remaja tersebut kedapatan 2 orang laki-laki yang berinisial WM dan RA menyimpan, menguasai dan memiliki senjata tajam berupa barang bukti berupa 1 senjata tajam berjenis kelewang warna merah yang ada di depan saya dan 1 senjata tajam kelewang berwarna ungu. Setelah diperiksa, 6 orang remaja dipulangkan ke orang tua mereka. Adapun 2 lainnya ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata tajam yang diduga pernah dipakai untuk menyerang lawan. Asep Saipullah melaporkan dari Kabupaten Pringsewu, Lampung. Dari Jakarta, pemirsa, mengamuk sambil membawa senjata tajam, seorang pria di Latu Menteng, Jakarta Barat melukai pejalan kaki. Ya, ini bahkan terduga pelaku juga membawa kabur motor milik petugas pertamanan. Ini bawa golok betul, bawa golok. Polisi dan petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta berusaha menangkap pria tanpa baju ini karena hendak membawa sepeda motor petugas Dinas Pertamanan di Jalan Raya Latu Menteng, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu siang. Tidak saja mengambil motor, pria itu juga melukai pejalan kaki menggunakan senjata tajam. Khawatir terus membuat ulah, petugas dan warga kemudian mengejarnya. Ketika ia lengah, petugas akhirnya melumpuhkan dan merampas senjata tajam. Bahwa ada seorang pria, ya, bawa golok ngejar-ngejar orang lewat, diduga barang tersebut ngerampas dari petugas taman. Selain ngerampas senjata tajam golok, dia juga ngambil motor punya petugas pertamanan. Kita berusaha untuk mengamankan orang tersebut, bisa bergabung dengan masyarakat setempat. Alhamdulillah bisa kita amankan. Petugas Dinas Sosial dan polisi kemudian membawa pria yang diperkirakan berusia 40 tahun itu ke Mapolsek Grogol, Petamburan. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, misteri pembegalan perempuan pegawai koperasi simpan pinjam di Empalawang, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu akhirnya dibongkar aparat kepolisian. Ya, ini perempuan yang semula mengaku jadi korban ternyata otak dibalik skenario perampokan palsu ini. Ia dan 3 temannya berkomplot mengambil uang perusahaan sebesar 37 juta rupiah. Inilah video saat perempuan muda, karyawan perusahaan pembiayaan dan permodalan usaha kecil, mengaku dirampok di kawasan Lorong Sawah, Kecamatan Tebing Tinggi, Empalawang, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu. Uang setoran milik perusahaan sebanyak Rp37.950.000 berikut 1 unit ponsel. Ngakunya raib dibegal 2 pria. Namun saat olah TKP dan rekonstruksi oleh aparat kepolisian ditemukan banyak kejanggalan. Ya, faktanya perampokan itu
hanya rekayasa. Nah, langsung keluar itu nah. Langsung main ini. Nah, pasrah nih anakku tuh mungkin dia. Perempuan berusia 20 tahun yang semula mengaku jadi korban ternyata otak di balik skenario perampokan palsu ini. Dari hasil penyelidikan, 3 orang komplotannya dibekuk. 2 pria berperan jadi perampok dan 1 wanita lain yang turut membantu. Skenario perampokan fiktif disusun oleh Rika 1 minggu sebelum kejadian. Ia berdalih terlilit utang. Banyak. Apa masalah keuangan atau apa? Keuangan. Terlilit utang ya? Ya. Sudah berapa kali deh? Baru 1 kali. Jadi online apa kok? Rentenir. Bukan main slot bukan? Bukan. Tak hanya berhenti di 4 tersangka, 1 orang pelaku lain masih diburu aparat kepolisian. Kecurigaan ada ketidaksinkronan keterangan satu sama lain saksi yang dihadirkan oleh korban tersebut. Terus setelah kita lakukan penyelidikan mendalam, kita interogasi, kemudian ada dugaan pelaku yang kita curigai, baru kita amankan salah satu dari pelaku yang sudah kita amankan dan dikembangkan. Dapatlah total sementara 4. Namun ini masih kita kembangkan lagi karena ada dugaan kemungkinan ada pelaku lain yang masih kita dalami kembali. Para tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Muhammad Ardi melaporkan dari 4 Lawang, Sumatera Selatan. Pemirsa, seorang wanita yang tengah berolahraga di kawasan Gandaria Utara, Jakarta Selatan dijamret kalungnya. Ya, TV dan pemirsa, ini korban yang merupakan ibu dari desainer ternama mengalami luka di kepala akibat terseret pelaku yang mengendarai motor. Dalam rekaman CCTV, korban yang merupakan ibu dari desainer kondang Didit Maulana nampak sedang berolahraga di Taman Radio Dalam Gandaria Utara, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Tiba-tiba wanita parubaya itu didekati pelaku yang berkendara sepeda motor. Saat pelaku menarik kalung, korban tersebut turut terseret sehingga tersungkur. Akibatnya wanita itu terluka di bagian kepalanya dan mengalami luka lebam. Sejumlah warga berusaha menolong namun tak berhasil meringkus pelaku. Korban lalu ditolong seorang pemotor yang mengantarkannya ke rumah. Diduga pelaku sudah mengincar lantaran sebelum menjamret kedapatan berputar beberapa kali di taman tersebut. Petugas PPSU udah ditegur tuh dia karena udah 2 kali ngelawan arah kan. Tegur, Mas ini salah nih arahnya gitu kan. Katanya kita nggak tahu dia mau berbuat jahat kan katanya. Nah, si pelaku itu di sana juga. Di jambret tuh pakai tangan kiri. Nah si korban jatuh ke jalan, mungkin berdarah tuh kena benturan itu. Akibat peristiwa itu, selain menderita luka, korban juga mengalami trauma dan menjalani perawatan di rumah setelah ditangani tim medis di rumah sakit. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa dan TV, ini lagi-lagi kejadian penjambretan kepada orang yang sedang berolahraga di Jakarta ini kembali terjadi, pemirsa. Bukan sekali 2 kali, ini sudah sering banget terjadi, terutama di sosmed. Ada yang pakai sepeda, HP-nya direbut sampai dia terjatuh, dan barusan pakai perhiasannya dijambret akhirnya terjatuh juga. Iya, memang betul ya bahwa kejahatan itu juga datang bukan hanya karena niat, tapi memang juga karena ada kesempatan, terutama ketika melihat jalanan yang sepi. Betul. Semoga ini korban juga tadi kalau kita lihat informasinya berada di rumah sakit juga segera tertangani dengan baik, terutama masalah traumanya ya. Betul. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi menangkap pelaku pencurian di Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Ya, pihak keluarga melakukan aksi protes saat pelaku dibawa petugas. Seorang wanita di desa Kromongan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menangis saat melihat salah satu anggota keluarganya ditangkap polisi. Fikih Mursalin merupakan pelaku pencurian rumah di desa Sidomulyo pada 2 Maret lalu. Pria 30 tahun itu menggasak 2 unit ponsel dan 2 buah tabung LPG 3 kg dari rumah korban. Polisi yang melakukan pengejaran mengendus keberadaan pelaku saat ia tengah berada di rumah orang tuanya. Kejadiannya terjadi pada saat bulan Ramadan kemarin, saat korban melaksanakan sholat di masjid, dan ketika kembali selesai dari sholat tarawih, balik ke rumah sudah dibongkar. Kita lakukan penangkapan di desa Kromongan terhadap pelaku dengan kondusif, dapat kita amankan pelaku. Berikut juga barang bukti yang berupa 1 unit HP dan 2 tabung gas LPG. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan.
Hubungan tak direstui orang tua, mahasiswi aniaya kekasih di Majalengka, Jawa Barat hingga kecelakaan maut truk tabrakan angkutan desa menewaskan 12 orang di Jawa Tengah jadi kasus mengemuka selama sepekan. Ya, pemirsa, simak rangkumannya berikut ini. Kecelakaan maut di Purworejo, Jawa Tengah merenggut korban jiwa. Mobil yang membawa guru sekolah dasar ditabrak truk pasir. 12 orang termasuk sopir truk meninggal dunia. Mobil angkutan desa berpenumpang 13 guru sekolah dasar di Magelang, Jawa Tengah ditabrak truk pengangkut pasir yang melaju searah. Truk melaju tak terkendali lalu menabrak kendaraan yang mengangkut para korban, menabrak sebuah rumah hingga terguling menimpa kendaraan yang sudah ditabraknya. Hasil olah TKP, polisi tidak menemukan jejak pengereman. Kasus kecelakaan dalam penanganan Polres Purworejo, Jawa Tengah. Kebakaran memakan korban jiwa. Di Pademangan, Jakarta Utara, 2 orang tewas terjebak dalam kobaran api. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam setelah belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas menemukan 2 korban, yakni seorang pria berusia 50 tahun dan anak perempuannya berusia 22 tahun. Sementara istri korban alami luka bakar hingga 70%. Diduga, kebakaran yang meluluh lantakkan 1 bangunan rumah dan 1 kontrakan itu karena ledakan tabung gas. Gara-gara hubungan tak direstui, seorang mahasiswi tega menganiaya kekasihnya hingga akhirnya tewas di Majalengka, Jawa Barat. Dari penyelidikan, tersangka menganiaya pujaan hatinya menggunakan ponsel ke wajah dan tubuh. Ia kemudian menyekap korban selama 4 hari di sebuah kamar. Diduga tindak kekerasan tersebut lantaran kesal hubungan asmaranya tak direstui oleh orang tua korban. Atas perbuatannya, mahasiswi itu dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Gara-gara tidak dipinjami motor, pria di Bandung, Jawa Barat tega menganiaya ayah tirinya hingga tewas. Lelaki 38 tahun itu bahkan turut menganiaya ibu kandungnya. Ia akhirnya tak berkutik saat diamankan petugas. Residivis itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di sel tahanan dan terancam 20 tahun penjara. Sakit hati tak diizinkan berhutang. Seorang pelajar SMK tega menghabisi nyawa wanita lansia di Palembang, Sumatera Selatan. Wanita lanjut usia yang tinggal seorang diri ditemukan tertelungkup dengan kondisi luka tikaman senjata tajam. Diduga, pelaku kesal lantaran korban yang membuka warung sembako melarangnya untuk berutang rokok. Selain menghilangkan nyawa korban, pria 18 tahun juga mengambil sejumlah makanan ringan yang berada di warung. Tersangka terancam kurungan 15 tahun penjara. Kita kembali jeda sejenak, pemirsa. Fokus Pagi yang hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah lantaran ingin pulang ke rumah, calon jemaah haji asal Jember, Jawa Timur histeris dan berusaha kabur dari asrama haji embarkasi Surabaya. Informasi selengkapnya kami hadirkan di sini. Seorang calon jemaah haji berusaha. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, razia manusia silver di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dilempari batu dan dipanah saat penertiban. Sejumlah manusia silver ini melempari petugas Satpol PP yang melakukan penertiban di Jalan Veteran dan Sungai Sadang, Kota Makassar, Jumat sore. Aksi perlawanan tak hanya dilakukan oleh manusia silver, tapi juga oleh warga sekitar yang diduga merupakan keluarga mereka. Penertiban dilakukan karena aktivitas mereka kerap mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Dinas Sosial Kota Makassar telah memasang papan larangan agar masyarakat tidak memberi uang kepada pengemis dan sejenisnya sebagai upaya menekan praktik pengemis jalanan. Karena kita ketahui mereka itu banyak menimbulkan, kami dapat laporan meresahkan dan menimbulkan kekerasan di masyarakat, terutama pengguna jalan dan juga bagi oknum tersebut karena dia berada di jalan raya dan juga sirkulasi lalu lintas berada di situ. Pemerintah akan terus melakukan penertiban bagi manusia silver yang terjaring, akan dibina oleh Dinas Sosial dan diberikan peluang kerja melalui Dinas Ketenagakerjaan. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap 3 pelaku joki ujian masuk perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. Ya, TV dan pemirsa, ini ketiganya diamankan karena melakukan pemalsuan data kependudukan demi bisa menjadi joki ujian tertulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT.
3 orang alumni salah satu universitas negeri di Jakarta, maksud kami di Indonesia, ini harus berurusan dengan polisi setelah terlibat praktek perjokian dalam pelaksanaan UTBK. Penangkapan ketiga pelaku berawal dari kecurigaan panitia pelaksanaan UTBK terhadap pelaku FRB yang tidak lolos pemeriksaan identitas sebelum ujian dimulai. Dari hasil penyelidikan, diketahui FRB merupakan bagian dari komplotan joki UTBK bersama AS dan juga MTS. Para pelaku ini berbagi peran saat beraksi. Para pelaku dijerat dengan pasal tentang kependudukan dan pasal pidana tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Jadi kode singkatnya, yang bersangkutan ini merupakan salah satu komplotan joki ini. Mereka mempunyai peran yang berbeda. Yang satunya ini berperan untuk memasukkan dokumen, ya, administrasi untuk mengikuti tes. Kemudian yang kedua adalah memasukkan identitas. Dan yang satunya lagi adalah sebagai joki itu sendiri. Tapi ketiganya merupakan satu kesatuan. Dan ini diketahui ketika ada kecurigaan yang bersangkutan ini dengan pemeriksaan KTP. Ya. Dari wajahnya sudah disesuaikan dengan orang yang dipalsukan tadi itu. Namun ketika diperiksa NIK-nya, ya, itu tidak keluar identitas aslinya, sehingga disitulah kecurigaannya timbul dan akhirnya dilakukan penangkapan dan diserahkan kepada kepolisian. Ya, merupakan alumni dari universitas, ya. Pemirsa, trauma akan peristiwa keracunan makanan bergizi gratis di SD Negeri Kedung Jaya Bogor, Jawa Barat tidak dikonsumsi siswa. Ya, hingga kini masih ada puluhan siswa yang masih dirawat setelah mengeluh mual dan diare setelah menyantap menu MBG. Yang masih lengkap dengan ininya nih, dengan susunya ya mereka. Makanan bergizi gratis di SD Negeri Kedung Jaya 1 dan 2 Kota Bogor utuh tak tersentuh. Sebagian lagi hanya diambil susu dan buahnya saja. Ini lantaran murid-murid masih trauma setelah peristiwa keracunan yang terjadi di awal pekan lalu. Kalau kita lihat dari sejak kejadian kemarin kelihatannya trauma ada, karena ada beberapa menu makanan yang tidak habis. Tidak dihabiskan. Iya. Kalau dugaan penyebab dari perilaku anak-anak tidak cuci tangan itu nggak mungkin ya kalau di sekolah ini? Ini bisa disaksikan di sini ada tempat cuci tangannya, ada sabunnya, kita udah selalu mempersiapkan. Setelah kejadian, pengelola dapur telah mengirimkan sampel makanan ke laboratorium untuk diperiksa. Kami sudah menyerahkan sampel makanan yang kami sudah distribusikan di hari tersebut, ya, dan saat ini sedang diperiksa di Labkesda. Dengan ini kami Yayasan Yusuf bin Insani menyatakan permohonan maaf. Guna memastikan kualitas pelayanan MBG, anggota DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi ke dapur SPPG Bina Insani yang menyediakan menu untuk 13 sekolah. Kami menemukan ada beberapa memang yang tidak sesuai SOP ya. Pertama, lantai kurang bersih. Yang kedua, tempat sampah di dekat makanan. Terus ada lalat juga yang saya temui hingga ke makanan itu. Ratusan orang yang terdiri dari siswa dan guru asal 6 sekolah di Kota Bogor mengeluh mual dan diare setelah menyantap menu MBG pada 6 Mei 2025. Akibat keracunan, 21 siswa hingga kini masih dirawat di 5 rumah sakit. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, seekor ular piton berukuran lebih dari 3 meter bersarang di lantai dapur rumah makan di Bengkulu. Ya, tim pemadam kebakaran terpaksa membobol lantai dapur untuk mengeluarkan ular. Inilah ular piton yang bersarang di bawah lantai dapur rumah makan Jalan Adam Malik, Kota Bengkulu. Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu terpaksa membongkar lantai untuk mengevakuasi ular dari saluran air. Perlawanan ular membuat evakuasi terkendala. Hingga akhirnya, perjuangan 2 jam petugas membuahkan hasil. Ular sepanjang lebih dari 3 meter bisa dikeluarkan. Ular piton ini diduga sudah bersarang sejak 1 minggu lalu. Ini ular ini memang udah luar biasa, besarnya luar biasa, udah ini membahayakan karena aktivitas
memasak di Siantar ini di belakang itu gitu. Jadi ya harus memakan waktu dan kita harus membongkar keramik lantai. Ya, selama 2 jam alhamdulillah ular ini bisa kita evakuasi. Usai dievakuasi, ular piton dibawa ke tempat karantina khusus di kantor Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bengkulu. Heri Susanto melaporkan dari Bengkulu. Kita beralih ke informasi haji. Pemirsa, diduga ingin pulang ke rumahnya, calon jemaah haji asal Jember, Jawa Timur histeris dan hampir kabur dari asrama haji Embarkasi Surabaya. Nah, ini petugas pun berupaya mengamankan jemaah yang diduga mengalami demensia atau gejala gangguan otak tersebut. Petugas gabungan berjibaku untuk mengevakuasi seorang calon jemaah haji berusia 90 tahun asal Jember, Jawa Timur. Pasalnya ia mencoba kabur dari asrama haji Embarkasi Surabaya Sabtu sore. Jemaah ini tiba-tiba mencoba menerobos barikade petugas di pintu utama dan berteriak histeris lantaran ia ingin pulang ke rumahnya. Petugas pun sempat kewalahan untuk menenangkannya lantaran jemaah tersebut terus berontak dan kembali berteriak-teriak. Sang istri pun kaget dengan kejadian yang menimpa suaminya itu. Katanya tapi nggak tidur mana. Oh, nggak tidur sebelum berangkat, nggak tidur. Mungkin ada dipikirkan mungkin. Tapi saya datang dari kamarnya itu, terus saya sholat nggak apa-apa. Jemaah ini diduga mengalami demensia atau gejala gangguan otak. Guna mendapatkan perawatan medis yang lebih baik, petugas merujuk calon jemaah haji ini ke rumah sakit. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Sementara suasana haru mewarnai perpisahan antara keluarga dengan calon jemaah haji di Grobogan, Jawa Tengah. Ya, TV dan pemirsa, meski terhalang gerbang pagar besi, ini keluarga dan jemaah bisa bertemu sebelum mereka diberangkatkan ke Tanah Suci. Isak tangis mewarnai pemberangkatan jemaah calon haji di Grobogan, Jawa Tengah. Keluarga yang mengantarkan sampai di gerbang pendopo Kabupaten Grobogan tidak kuasa menembus air mata. Mereka saling berpelukan sebelum jemaah masuk ke lingkungan pendopo Kabupaten Grobogan. Keluarga dan saudara hanya boleh mengantarkan sampai di depan pintu gerbang. Total ada 897 jemaah calon haji asal Grobogan yang berangkat ke Tanah Suci. Mereka dibagi dalam 4 kloter, yakni kloter 35, 36, 37, dan 38. Di Grobogan ada 4 kloter. Ini tadi kloter 35 loh ya. Ini kloter pertama nanti jam 3 kalau nggak salah. Kloter kedua, terus sambung 3, terakhir nanti jam 10 pagi. Sementara itu sambil mencium dan memeluk si buah hati, pasangan suami istri berpamitan hendak pergi ke Tanah Suci Jumat malam. Meski berat dan sedih meninggalkan kedua anaknya, pasutri calon haji asal Madura ini harus ikhlas karena sudah 13 tahun menunggu untuk menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Tak hanya itu, ratusan keluarga jemaah calon haji asal Madura memadati gerbang pintu masuk asrama haji Embarkasi Surabaya Jumat malam. Meski terhalang oleh pagar besi pintu gerbang asrama haji, suasana haru terlihat saat pertemuan tersebut. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, 380 jemaah calon haji kloter pertama asal Indonesia mulai berdatangan di Makkah, Arab Saudi. Ya, jemaah calon haji yang pertama tiba di Tanah Suci berasal dari Jakarta. Kedatangan jemaah calon haji asal Indonesia mendapat sambutan hangat di sebuah hotel di Makkah Minggu sore waktu Arab Saudi. Mereka datang ke sini setelah jemaah beribadah di Madinah selama 8 hari. Ada 2.800 jemaah calon haji Indonesia dari 7 kloter yang akan tiba di Makkah. Para jemaah sedianya menunaikan umrah wajib yang menjadi bagian dari rangkaian haji tamattu. Jemaah calon haji kloter pertama berada di Makkah selama 30 hari menunggu waktu menuju ke Arafah. Para tamu Allah yang pertama tiba di Tanah Suci tersebut berasal dari Jakarta. Alhamdulillah kedatangan perjalanan mereka dari Madinah tadi pukul 8 pagi waktu Arab Saudi berjalan dengan lancar, dan di sini oleh syarikat penyedia layanan disambut dengan cukup meriah, dengan bunga, dengan jamuan-jamuan, bahkan juga dengan selawatan yang membuat jamaah kita itu merasa seperti di rumah sendiri ya. Para jemaah calon haji telah bermikot atau memulai rangkaian ibadah haji di kawasan Bir Ali. Khusus untuk mereka yang lansia melaksanakan mikot di dalam bus untuk tetap menjaga kebugarannya.
Guna mencegah jemaah haji tersesat, petugas haji kembali mengingatkan jemaah untuk tidak pergi sendiri dan mengingat tempat parkir bus mereka. Mulai 10 Mei, secara bertahap jemaah calon haji di Madinah bergerak ke Makkah sambil menanti waktu wukuf. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, beragam kuliner khas Sumatera Barat yang menggoda selera bisa kita nikmati dalam Festival Kuliner Khas Minang yang ada di Blok M, Jakarta Selatan. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, akibat hujan deras beberapa hari terakhir, rumah warga di kawasan Kertamandala, Karangasem, Bali luluh lantak tertimpa longsor. Ya, longsor juga menerjang bangunan sekolah menyusul hujan deras dan angin kencang melanda Sleman, Yogyakarta. Longsor di SD Bogem 2 karena hujan deras. Bangunan sekolah dasar di kawasan Taman Martani Kepanewon, Sleman, Yogyakarta rusak akibat longsor Jumat sore. Gudang, tempat parkir, serta bagian dapur hancur hingga berantakan. Hujan deras dan angin kencang melanda wilayah ini dan kondisi tanah yang labil menjadi pemicunya. Untuk mencegah longsor susulan, sejumlah penjaga sekolah memindahkan barang-barang yang berdekatan dengan bangunan longsor tersebut. Kondisi itu di sebelah situ kan banjir dulu, luapan dari sungai, dari saluran irigasi, dari sawah-sawah itu masuk sini semua, masuk sini terus nabrak tembok itu terus ngikut sama sampai pondasi itu. Sementara di Desa Kertamandala, Karangasem, Bali, rumah seorang warga luluh lantak akibat terjangan longsor menyusul hujan deras dalam beberapa hari terakhir. Selain bagian tembok jebol, bangunan lainnya hingga tempat ibadah rusak. Kejadiannya berawal saat penghuni rumah beristirahat di teras. Tiba-tiba ada batu menggelinding dari atas bukit di belakang rumahnya. Korban dan istrinya menyelamatkan diri saat bongkahan batu menjebol rumah mereka. Tim Liputan melaporkan. Di peristiwa lain, pemirsa, sejumlah pria dan oknum ormas terjaring operasi preman Polres Serang di sejumlah lokasi. Polisi mensinyalir para pelaku kerap meresahkan warga. Oknum berseragam ormas berusia 47 tahun ini ditangkap setelah mengancam petugas parkir menggunakan senjata tajam di depan sebuah toko di Desa Citerep, Kabupaten Serang, Banten. Tersangka ditangkap saat berada di salah satu toko swalayan di wilayah Ciruas, Jumat malam. Tersangka kemudian digelandang ke Mapolres Serang. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebilah pisau dan 1 unit sepeda motor. Operasi premanisme. Kita berhasil mengamankan 66 orang. 13 diantaranya sudah kita proses hukum dalam tindak pidana premanisme yang dilakukan. Jadi dari pelaku ini rata-rata adalah oknum dari anggota ormas yang melaksanakan kegiatan pengancaman, kekerasan di jalan, kemudian perebutan lahan parkir, juga tipu daya untuk memasukkan pekerjaan atau calo tenaga kerja. Selama digelarnya operasi pekat premanisme sejak awal Mei, 66 pria ditangkap. Sebagian besar dari mereka merupakan anggota ormas. 13 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dugaan pengancaman, kekerasan, serta calo tenaga kerja. Diharapkan operasi pemberantasan preman mampu menekan angka kriminalitas di Kabupaten Serang dan menciptakan rasa aman bagi investasi. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Masih dari perbuatan premanisme, pemirsa, memalak pasangan suami istri di Pantai Ketaping, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ini seorang pemuda ditangkap polisi. Ya, saat melancarkan aksinya, pelaku menuduh korban melakukan perbuatan tidak senonoh di kawasan pantai. Pasangan suami istri ini terlibat cekcok dengan seorang pemuda karena tidak terima dituduh berbuat tidak senonoh saat berwisata di Pantai Ketaping, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polsek Batanganai. Menindaklanjuti laporan itu, anggota unit reskrim kemudian memburu pelaku dan menangkapnya di salah satu warung kawasan Pantai Ketaping. Hasil interogasi, pelaku diduga hendak memalak dengan dalih korban telah melakukan perbuatan tidak senonoh. Terkait dengan apakah itu premanisme atau apa, kita langsung respon, sampaikan ke pimpinan atas perintah Pak Kapolres, kita langsung bergerak. Setelah dipertemukan dengan korban, polisi kemudian mendamaikan keduanya. Di hadapan polisi, pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Saat ini, polisi masih mengejar salah satu pelaku. Ulfa Musriadi melaporkan dari Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Melakukan transaksi jual beli senjata tajam dengan cara cash on delivery atau COD di depan pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat. 3 remaja diamankan. Ya, situasi sempat ricuh karena warga menduga mereka akan melakukan aksi begal. Ada begal guys. Ada begal guys. Diamankannya ketiga remaja oleh petugas keamanan di depan pusat perbelanjaan di Jalan Ahmad Yani, Bekasi sempat memunculkan isu ada penangkapan pelaku begal. Terlebih saat seorang di antaranya melawan hingga terpaksa diseret petugas keamanan mal. Ketiga remaja yang masih berusia di bawah umur ini lalu diamankan ke pos polisi terdekat. Dari pemeriksaan sementara, ketiganya mengaku tengah melakukan transaksi jual beli senjata tajam jenis celurit dengan cara cash on delivery COD atau pembayaran di tempat di depan stasiun Bekasi. Curiga dengan tindak tanduk ketiganya yang membawa celurit, warga lalu menangkap mereka dengan bantuan petugas keamanan mal. Ada COD tajam, TKP-nya di depan stasiun. Cuma mungkin ada gerak-gerik yang kurang enak sama warga, langsung dikejar, langsung lari. Nah, udah begitu ditangkap sama warga di depan Giant. Guna kepentingan penyelidikan, ketiganya lalu diserahkan ke petugas Mapolsek Bekasi Selatan dengan barang bukti berupa sebuah celurit dan 1 unit sepeda motor. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, Tim Polres Metro Jakarta Pusat menurunkan ratusan bendera dan spanduk organisasi masyarakat atau ormas yang terpampang di ruang publik. Nah, ini penertiban yang dilakukan dalam Operasi Berantas Jaya 2025 sebagai upaya memberantas aksi premanisme serta ormas meresahkan. Operasi Berantas Jaya 2025 digelar jajaran Polres Metro Jakarta Pusat serentak di 8 kecamatan. Bendera ormas yang terpampang di ruang publik langsung diturunkan paksa petugas. Sepanjang operasi digelar, petugas berhasil menertibkan 109 bendera ormas dan 2 spanduk ormas berukuran besar. Penertiban ini sebagai upaya petugas kepolisian dalam memberantas aksi premanisme dan ormas yang meresahkan masyarakat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Api Dharma Waisak 2025 dari Merapen, Grobogan disemayamkan di Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Nah, ini sementara setelah berjalan kaki selama 3 bulan, puluhan biksu tudong dari Thailand tiba di Candi Borobudur, Magelang. 36 biksu tudong yang menempuh jarak ribuan kilometer dengan berjalan kaki dari Thailand menuju Indonesia akhirnya tiba di Candi Borobudur, Jawa Tengah, Sabtu sore. Kedatangan mereka disambut penuh sukacita oleh para biksu dan umat Buddha. Mereka langsung memberikan bunga sedap malam sebagai wujud tanda kegembiraan terhadap kedatangan para biksu tudong. Dari sisi keamanan sudah sangat bagus, dari sisi pelayanan setiap titik pemberhentian itu sudah sangat baik, maka itu saya rasa yang kita perlu gaungkan ke dunia. Indonesia sangat toleran, Indonesia sangat bisa menerima tamu-tamu negara ini, dan ini adalah satu bentuk siar perdamaian bagi dunia dari bangsa Indonesia. Kehadiran puluhan biksu tudong rencananya akan mengikuti rangkaian perayaan Waisak yang akan berlangsung pada 2569 Buddhist Era tahun 2025. Setelah menerima sambutan, rombongan biksu tudong kemudian berjalan menaiki Candi Borobudur untuk menggelar ritual pradaksina. Sementara, api Dharma Waisak yang diambil dari Merapen, Grobogan, Jawa Tengah disemayamkan di Candi Mendut, Magelang, Sabtu sore. Api Dharma tersebut diletakkan di pelataran Candi Mendut sambil didoakan oleh umat Buddha bersama biksu tudong. Kita menderita ini karena awija atau dibilang kegelapan batin kan. Tadi dengan Buddha diibaratkan dengan enlightenment beings atau orang yang tercerahkan. Jadi api di sini melambangkan orang yang tercerahkan ini. Jadi api yang kita ambil untuk menerangkan kegelapan manusia dari kegelapan batin mereka. Api Dharma akan dibawa ke Candi Borobudur dan digunakan sebagai sarana puja bakti dalam perayaan Waisak 2569 Buddhist Era tahun 2025, Senin mendatang. Api merupakan simbol dari semangat hidup dengan penuh perjuangan, sehingga api tersebut bisa memberikan gambaran manusia dengan harapan hidup yang damai, tenang, dan memiliki penerangan hidup dalam jiwa manusia. Diketahui, perayaan Waisak 2025 mengusung tema tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah.
Kita beralih ke informasi kuliner yang ditunggu-tunggu. Festival kuliner khas Minang yang ada di Blok M Jakarta Selatan ini bisa jadi tujuan wisata Anda di akhir pekan ini. Ya, Tiwi dan pemirsa, ini beragam kuliner khas Sumatera Barat yang menggoda selera. Ya udah pasti menggoda selera banget. Pastinya. Ya. Banyak pilihannya masalahnya nih pemirsa. Ini siap dinikmati bersama kerabat maupun keluarga. Ini dia Food Festival Jam Gadang 2025 di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Oh, rame kan? Aneka masakan khas Minang atau khas Sumatera Barat tersedia di sini. Mulai dari penganan ringan, minuman khas, sampai makanan berat. Lengkap banget. Iya, ada 31 gerai kuliner yang dijajakan dan siap dinikmati untuk santap siang bersama kerabat keluarga. Ada beberapa rekomendasi nih yang bisa disantap. Mulai dari nasi kapau, martabak kubang khas Padang dengan isian daging sapi bumbu rendang, bika Padang yang terbuat dari tepung beras dan kelapa dalam kemasan daun waru, hingga teh talua balimpah, teh tradisional Minangkabau yang dibuat dengan mencampurkan teh, telur ayam kampung yang sudah dikocok, gula ataupun bubuk coklat dan susu, hingga sedikit perasan jeruk nipis. Wah, ini dia nih salah satu rekomendasi kuliner di Food Festival Jam Gadang 2025 di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Boleh Bang? Oh, ini namanya adalah teh talua balimpah ala Bukit Tinggi. Kita cobain ya. Nah, cara nyobanya. Oke, jadi diaduk dulu ya Bang? Ya. Diaduk dulu bisa. Oh, ini dicoba dulu Bang. Nah, setelah itu yang tumpah-tumpah ini dicobain dulu. Sret. Nah, coba ya. Gimana rasanya Bang? Mantap. Mantap banget. Tehnya pekat, berasa asam. Ditambah dengan perpaduan manis susu dan juga ada topping di atasnya, topping coklat di atasnya. Amis nggak Bang? Aman, nggak ada rasa amisnya. Tak hanya dari Jabodetabek, para pengunjung pun datang dari berbagai daerah di tanah air. Kekinian tapi nggak ada kayak begini. Tadi gimana rasanya Bu? Enak, nyaman. Udah nyobain mantap. Gimana tuh rasanya? Kalau ini masih autentik Padang banget sih, masih Minang banget. Kalau aku, karena aku juga dari Minang, dari Padang. Gitu, masih lidah-lidah Minang juga sesuai? Masih sesuai sih pas. Festival kuliner ala Minang berakhir hari ini 11 Mei 2025 dan buka mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam. Harga makanan dan minuman bervariasi mulai dari Rp5.000 sampai Rp40.000. Engkar Bagus, Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta. Di informasi berikutnya pemirsa, guna memperkenalkan budaya daerah dan menumbuhkan rasa cinta terhadap wastra Nusantara, Himpunan Ratna Busana menggelar pertemuan di Jakarta. Ya, agenda kali ini bertajuk mengenal wastra Nusa Tenggara Timur. Dengan diiringi musik yang dimainkan dari sasando, tarian carana digelar untuk menyambut kedatangan anggota Himpunan Ratna Busana di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Dalam acara bertajuk Mengenal Wastra Nusa Tenggara Timur, undangan yang datang mengenakan busana berbahan kain dari Nusa Tenggara Timur. Hal ini guna memperkenalkan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah berupa wastra Nusa Tenggara Timur serta untuk mendukung para perajin lokal. Dan hari ini temanya adalah busana wastra, mengenal wastra NTT, Nusa Tenggara Timur. Jadi semua ibu-ibu yang datang, semua ini membersnya Ratna Busana harus pakai wastra kain-kain tenun dari NTT. Jadi secara tidak langsung kami juga membantu para pengrajin NTT ya. Himpunan Ratna Busana berdiri sejak tahun 1972, memiliki fokus utama untuk memperkenalkan busana tradisional daerah kepada masyarakat luas. Secara berkala, komunitas pencinta dan pelestari budaya Nusantara ini melakukan pertemuan. Tema yang diangkat pun berbeda dalam setiap pertemuan untuk makin memperkaya wawasan budaya. Ini bagus untuk kita dari ibu-ibu yang di kota mengerti lebih banyak mengenai daerah dan kebudayaan wastra daerah-daerah, apa cara menggunakannya seperti apa yang benar, dan histori dan filosofi
filosofi dari pembuatannya. Ini bagus sekali. Melalui kegiatan seperti ini, terjadi regenerasi pencinta dan pelestari wastra Nusantara. Kurnia Amal dan Hasto Aji melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini. Dan setelah Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat aktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.